Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ribet amat ya. Ntar ya nih. Jadi rada. Oh iya. Baik. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kaya, memberi kekayaan, memberi kecukupan, sehingga kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan bahagia. Alhamdulillah. Dan sekarang mulai terlihat kekayaannya. Sudah punya rumah, ada yang 2, ada yang 1, ada yang banyak juga rumahnya. Di rumahnya ada rumah keong juga, rumah burung. Alhamdulillah punya kendaraan. Alhamdulillah rata-rata di sini setidaknya pada punya motor 2, betul kan? Minimal itu. Belum sepeda, belum mobil. Luar biasa sekali ya. Itu nikmat yang Allah berikan pada kita. Maka kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sama-sama sampaikan pada Nabi kita, Nabi seorang pebisnis. Beliau marketing ulung, manajemen yang luar biasa, mengajarkan dagang dengan penuh amanah. Bukan hanya keuntungan yang didapatkan, akan tetapi keberkahan yang banyak dan luar biasa. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang mengajarkan bagaimana menjadi seorang karyawan yang baik, memberi contoh jadi karyawan yang baik. Di awal-awal beliau menjadi karyawan Sayyidatuna Khadijah, yang selanjutnya Khadijah radhiyallahu anha menjadi istri beliau. Bagaimana beliau mengajarkan menjadi bos yang baik, yang mengajarkan agar menunaikan hak-hak pegawai, memanusiakan manusia, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Secara umum kita sering dengar bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, adalah teladan, tapi terkadang kurang detil dalam pembahasan. Padahal beliau adalah juga seorang direktur. Ya kalau sekarang direktur namanya. Kalau dulu bukan. Beliau seorang marketing yang luar biasa. Yang Bapak Ibu suka dengar sejarahnya bahwa beliau itu membawa dagangan ke negeri Syam, dan juga diceritakan pasti untungnya berlipat. Nah, sudah dicontohkan dan diajarkan oleh beliau. Bagaimana juga beliau menjadi direktur dan pernah menjadi karyawan yang baik, penuh amanah. Selain juga beliau menjadi kepala negara saat negeri Madinah dibangun, adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jika kita membaca tentang buku manajemen, kadang-kadang kita akan merasakan bahwa buku-buku manajemen itu luar biasa. Padahal jika kita mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mempelajari hakikat Islam yang sebenarnya, jauh lebih luar biasa lagi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga salawat salam sampai pada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua menjadi umatnya yang bertakwa, menjadi umatnya yang akan dipanggil oleh beliau untuk duduk di samping beliau di surga Allah Subhanahu wa taala, karena saat kita di dunia kita terbiasa menyantuni yatim. Insya Allah sebentar lagi biasanya kita menyertakan lebaran yatim, yaitu 10 Muharram. Insya Allah 10 Muharram jatuh pada hari Kamis. Tapi untuk menjadi kafilul yatim tidak 10 Muharram saja selamanya. Mudah-mudahan yang hadir di sini bisa menginfakkan hartanya 100 juta per bulan. Mudah-mudahan yang hadir di sini bisa mengeluarkan zakat malnya 250 miliar per tahun. Pada bingung, ya Allah amin doang, pelit amat sih. 200 miliar. Ini kaget banget dengan 200 miliar. Korupsi timah aja triliunan. Ini 200 miliar tenang buat infak. Karena harta terbaik
kata Rasulullah, adalah yang ada di tangan orang soleh. Ni'mal malu biyadi rajulin soleh. Kalau harta itu ada di orang-orang baik seperti yang hadirin di sini, pembangunan masjid gak nunggu hari-hari, selesai. Gak ada lagi yang kelaparan. MBG itu gak menjadi program pemerintah, jadi program pribadi. Insya Allah Pak Min ya. Kalau Mas Min ini mulai bulan depan beliau berzakat 1 juta sebulan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena tema kita ekonomi. Hijrah ekonomi dari sekedar mencari kekayaan menuju kehidupan yang penuh berkah. Kita itu kan berpikir pengen jadi orang yang kaya, betul ya? Pertanyaannya, jadi orang kaya itu seperti apa? Punya duit di kantong, banyak harta, apa bagaimana? Kalau hanya sekedar lebih, orang kaya itu bisa begini. Jadi kita punya duit 100.000. Belilah nasi padang 25.000. Masih ada berapa tuh? 75.000 ya. Berarti kita kaya karena masih punya lebih. Yang miskin itu punya duit 100.000, kebutuhannya 200.000. Itu miskin. Nah, jadi bagaimana tuh? Ya berarti cara pandang dan cara konsumsinya yang harus kita atur. Jadi bukan kaya itu kita bisa beli segalanya. Gak mungkin bisa beli segalanya di dunia ini. Karena dunia ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia, saya pernah dengar podcast Pak, ya seliwat doang. Dia punya penghasilan, kan dia suka mancing ya. Istrinya tuh nggak rewel dia istrinya itu. Kan di kita ada ya, suka mancing istrinya rewel ya. Ada. Tetangga bapak bukan? Istrinya nggak rewel, walaupun bapaknya mancing, bapaknya pergi. Ditanya, emang bapak penghasilannya berapa? Kalau sehari sih paling 500 miliar katanya. Luar biasa ya. Besar nggak 500 miliar? Tapi kira-kira kekayaan itu setimpal nggak dengan kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan bilang setimpal, nggak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis qudsi disampaikan, kata Allah, kalaupun dari mulai Adam sampai hari kiamat nanti, aku berikan apa yang dia inginkan. Setiap orang tuh, setiap manusia Allah berikan apa yang dia inginkan. Dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, yang paling terakhir mati, semuanya diberikan. Kata Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah, kekayaan Allah, kecuali kaya seperti kita nyelupin jarum ke laut terus diangkat. Bawa air gak? Jarum Pak. Terus kita angkat, kelihatan gak yang ke bawah? Nah, itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan merasa miskin karena kita hamba Allah yang kaya. Bukan hanya kaya, tapi memberi kekayaan, membuat kita kaya, memberi kecukupan. Orang kaya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan merasa aku mah orang miskin, apa tuh aku ini gitu. Nah, kita ini hamba
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan istilah gini, suasana dan tempat tidur bisa dibeli, tapi nikmatnya tidur Allah berikan kepada semua. Betul gak? Ada gak yang semalam gak tidur? Tempeleng. Kenapa itu? Makanan mau yang jutaan, bahkan sekali dinner, apaan dinner ya? Pokoknya gitulah. Sekali makan ratusan juta bisa dibeli, tapi nikmatnya makan Allah berikan untuk semua. Belum tentu orang yang banyak duitnya bisa membeli nikmat makan. Nah, itu apa? Kebahagiaan. Bisa saja satu orang ini memiliki sarana yang luar biasa, punya mobil mewah, rumahnya megah, istrinya tinggal mau gonta-ganti misalnya gitu ya. Naudzubillah min dzalik ya. Mau apapun yang dia bisa beli, tapi kebahagiaan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kadang-kadang kita itu kalau lagi gak punya duit, kenapa perlu bintang 7? Nah, ini saya bapak-bapak tahu bintang 7 ya kan? Ini mah orang tua semua soalnya yang hadir di sini. Kalau anak-anak sekarang nggak tahu bintang 7. Kayaknya jarang lihat juga ya sekarang ya. Ini Pak Agus sudah nggak beli lagi. Oh, masih ada ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya udah lama nggak beli. Mungkin seumur hidup saya baru 2 atau 3 kali nyobain bintang 7. Apa di orang kampung doang ya bintang 7 ya? Sekarang ada BPJS jadi nggak dijual bintang 7. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pasti kita itu punya kepikiran ke situ, pengen banyak duit. Dan kita pikir kalau banyak duit itu pasti bahagia karena kita mau apa? Bisa, apa aja bisa. Sekarang mah katanya semuanya bisa dibeli. Enggak bisa tadi. Nikmatnya makan enggak bisa dibeli, nikmatnya tidur enggak bisa dibeli, kebahagiaan enggak bisa dibeli. Suasana yang kita bikin. Makanya kita enjoy, Pak. Nikmatin hidup. Nikmatin hidup, makan pakai tangan kanan jangan lupa. Walaupun cuma dengan rendang sambil nikmatin, Pak, makannya, jangan mikirin sate. Ya, Pak. Ada enggak? Emang ada orang yang kaya banyak duit enggak bisa makan? Iya, Allah cuma kasih diabetes doang. Selesai urusannya. Makan manis takut gula darah naik. Makan sayuran asam urat. Di sini bapak-bapak santai aja kan? Ngopi manis. Jadinya hidup manis-manis semua. Alhamdulillah. Itu kekayaan juga. Makanya kita sebenarnya yang menjadikan kita tidak bahagia kadang-kadang tolak ukur dan patokan kayak kita yang salah. Sehingga kita lupa kalau sebenarnya kita itu kaya juga. Cuman kaya siapa? Nah itu dia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita bukan hanya bercerita, ini kan masih berkaitan dengan hijrah ya. Ya udah mau jam 6 aja. Bercerita tentang hijrah ekonomi. Jadi kita tidak hanya mengumpulkan harta, tapi juga kita mencari keberkahan dengan harta. Betul, orang yang banyak hartanya, banyak hisabnya.
Bahkan di dalam hadis disampaikan nanti orang yang kaya itu bisa jadi jalan ke surganya itu ngerangkang, ngerondang. Tapi pas masuk surga derajatnya langsung naik, teng 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 teng, karena poinnya banyak. Jadi jangan lupa ya Pak. Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu doa ya. Sini di materi ini diawali dengan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini harus jadi patokan utama. Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan berikan solusi dari segala masalahnya. Perasaan saya tahajud, perasaan saya sholat duha, perasaan saya udah banyak berinfak, bersedekah, baca Quran, ikut gabung majelis talim segala macam. Kok saya hidup gini-gini aja? Ada yang merasa begitu nggak? Halo Bapak? Ada yang merasa begitu? Ya. Oh, saya nggak nyuruh jawab iya sih, bilang enggak juga nggak apa-apa. Bilang enggak juga nggak apa-apa. Nah, kalau perasaan itu masih ada, coba dievaluasi lagi. Kita tuh melakukan hal itu untuk Allah apa untuk kita? Kalau kita bilang untuk Allah, ya udah terserah Allah. Kan saya sedekah untuk Allah, ya udah. Kata Allah ganti, alhamdulillah. Tapi pasti diganti, cuman hari ini atau besok atau nanti, cuma gitu doang kejadiannya. Yang kedua, kita harus ingat ada ujiannya. Emang enak aja langsung dibilang, wah kamu bertakwa, takwa bintang 5 masuk. Enggak begitu. Semakin tinggi semakin ada ujian. Bahkan Allah sebutin, enak aja kalau bahasa sayanya ya. Ini bahasa terjemahan saya. Enak aja kalian bilang beriman. Emang kagak diuji? Diuji dulu, bener gak tuh? Istiqomah sholat tahajud untuk Allah. Benar gak tuh sholat duha karena Allah? Benar gak tuh sedekahnya karena Allah? Benar gak tuh ikut taklimnya karena Allah? Nah, makanya kita harus rajin evaluasi. Kalau kita merasa kecewa dengan begitu, bisa jadi bukan karena Allah. Yang pertama, memahami makna hijrah. Jadi hijrah ekonomi itu ya kita berpindah dari perilaku yang tidak baik, pola pikir yang tidak baik, pola pikir yang tidak halal ke yang halal, yang menjadi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan berapa banyak yang saya dapatkan, tapi apakah yang saya dapatkan ini ada dalam ridhonya Allah, penuh keberkahan atau tidak, itu yang harus menjadi nilai. Emang bedanya kaya sama berkah apa? Ya diantaranya kalau mencari kekayaan fokus nyari jumlah, nyari kuantitas jumlah, yang penting untung. Pedagang es yang nggak bertakwa, ini es kelapa nih. Ada pedagang es kelapa di sini? Oh enggak, sekarang udah jadi direktur. Alhamdulillah. Jadi yang penting mah itu aja, campur alah, yang penting manis, pakai biang juga nggak apa-apa. Orang yang penting enak. Ya air kelapanya mah dikit aja, yang penting ada gitu, yang penting kelapa misalnya gitu. Karena ada yang gitu, yang jualan sirup, yang penting warna, udah kelihatan kayak jus jeruk gitu misalnya, dan sebagainya. Dicari celah,
Biar apa? Biar untung, kata dia, biar untung banyak. Atau misalnya yang jual jeruk misalnya, Bang, nah ini ada dua sisi ya. Yang bertakwa, pembeli yang bertakwa tidak akan banyak nuntut, apalagi menyalahkan takdir. Misalnya, Bang, kok jeruknya asem sih, harusnya manis semua. Ya kan nggak dicobain ya. Kalau jeruk pengen mastiin manis semua, dicobain semua dong. Dicobain semua, di kita kalau nyobain kagak dibayar, kasihan juga ya. Dia beli satu truk, asam semua dia jeruknya. Nah, atau kadang-kadang suka diakalin, kan ada jenis jeruk yang asam, ada jenis jeruk yang nggak asam. Nah, dia beli di bawahnya yang asam-asam, kasih sampel yang manis. Nah, itu pedagang yang tidak bertakwa. Pembeli yang tidak bertakwa apa? Bang, bonus dong atuh Bang. Masa saya beli jeruk kan banyak, itu ada 30 biji sekilo. Masa nggak ngasih satu-satu acan? Kasihan banget. Padahal dia juga lagi jualan. Kadang-kadang kita ke situ ya. Tapi kalau yang berkah, fokus apa manfaat yang saya dapatkan. Kalau yang kaya yang penting untung, kalau yang berkah kita cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kekayaan hanya bersifat sementara, sementara yang berkah bersifat abadi, karena akan mendapat keuntungan dunia akhirat. Kalau yang biasa, kayak biasa, hanya mengejar agar dirinya puas, bisa berpoya-poya. Makanya banyak orang kaya yang buat itu aja, dapat duit, poya-poya gitu. Coba kalau duit habis pinjol, ada? Bukan, judol misalnya, judol gitu, blok gitu, dapat 15 juta. Emang pakai apa? Pakai bayar utang. Kan bisa 15 juta itu habis ngutang 30 juta katanya. Gitu. Tapi kalau yang berkah, manfaat untuk semua. Banyak harta, makin banyak yang terbantu. Banyak harta, makin banyak yang tertolong, begitu. Cuman kadang-kadang delima juga ya. Orang ditolong mulu, kalau udah berkali-kali jadi kayaknya harta kita milik dia gitu. Kagak dikasih tuh jadi sewot. Mohon maaf saya nggak bisa bantu. Ih, pelit amat lo, banyak duit juga. Gitu kadang-kadang. Ada nggak di sini yang gitu? Insya Allah enggak ya. Di sini mah. Kalau di rumah gimana? Apa aja sih hijrahnya? Yang pertama, kita hijrah dari yang riba menuju yang halal. Tinggalkan riba. Riba itu dosa besar. Termasuk sab'ul mubiqat di dalam hadisnya juga. Dosa besar. Kalau dosanya itu ya kayak seakan-akan bagi yang makan riba, yang mengerjakan riba itu bagaikan berzina sama mahramnya, sama ibunya. Berzina sama ibu itu bagaikan membunuh para nabi. Coba, bunuh nabi. Kayak orang Yahudi itu bunuh nabi. Dosa besar. Bahkan riba itu nggak bermanfaat. Makanya kata Allah, yamhaqullahu riba wa yurbi as-shadaqat. Riba itu kayak fata morgana. Riba itu kayak nggak bakalan berasa, tahu-tahu habis gak jelas. Beda dengan sedekah. Kenapa Allah sandingkan dengan sedekah? Kan sedekah katanya bukan dagang, karena sedekah itu akan menambah, melipatkan harta kita. Makanya sisi lain juga Allah menyampaikan bahwa pada harta kita itu ada hak orang lain yang harus dikeluarkan.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ya yang kena pinjol, luar biasa. Sebanyak yang sampai ratusan juta. Awalnya mah cuma 5 juta pinjamnya. Habis gitu kan kena bunga-bunga, pinjam lagi ke yang lain gitu, paylater lain. Pasti kan pinjamnya lebih daripada itu. Buat nutup yang itu, makanya gali lubang tutup lubang. Kita berhijrah dari yang biasanya konsumtif menuju produktif. Jangan cuma konsumtif, makanan beli atau mengeluarkan uang itu untuk foya-foya yang kurang bermanfaat, untuk membeli keinginan yang sebenarnya bisa ditunda, nggak perlu-perlu amat. Atau FOMO, pokoknya setiap ada promo harus beli. Wah, ini lagi murah. Kita tanya lagi, ini emang butuh? Butuh enggak? Jadi beli itu berdasarkan kebutuhan dan kemanfaatan. Jangan hanya gara-gara lagi murah. Soalnya banyak ibu-ibu rata-rata banyak kan. Kalau bapak-bapak mah lebih biasanya. Jadi ya gara-gara lihat TikTok, gara-gara lihat apa namanya, lihat Tokopedia dan sebagainya. Ini lagi promo gitu kan. Beli 1 dapat 1, jadinya ke rumah 2 gitu. Nah, begitu. Jadi kita jadi dari konsumtif menjadi produktif. Jadi produktif apa tuh? Beli yang bermanfaat. Oh, ketimbang beli yang gak bermanfaat, kita taruh investasi, beli apa? Misalnya beli reksadana. Kan iklan-iklan sekarang reksadana ada yang 10.000 aja bisa nabung situ dikit-dikit. Nah. Hijrah dari boros menuju hidup sederhana. Allah Subhanahu wa taala kan melarang israf berlebihan, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Makanan tuh kita nggak ngukur perut, beli, tahu-tahu kenyang, dibuang. Coba kalau saya tanya di sini hadirin semua, ada nggak yang setiap hari itu atau seminggu mungkin gak pernah buang makanan di sini? Katanya tukang bakso gimana? Pasti ada buang ya. Nasi ada. Termasuk saya sendiri, saya juga lagi ya. Walaupun sekarang jarang buang makanan karena nggak masak-masak. Gitu. Kita buang ya sedikit. Ya memang. Cuman kalau kita jumlahin sebulan, kayaknya kalau sebulan bisa jadi 2 kilo, 3 kilo kayaknya yang kebuang. Makanan itu, beras itu. Nah, kadang-kadang kita suka ngikutin nafsunya, apalagi kalau bulan puasa ya. Karena lihat ini tuh enaknya, ini enak. Udah gitu murah, beli pas datang ke rumah, udah dicobain doang. Nah, jangan boros, tapi beli sesuai kebutuhan. Sifat ibadur rahman juga kan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Nah, sifat hamba Allah yang disayang ibadur rahman itu kalau ngeluarin duit enggak boros tapi juga enggak pelit. Kita harus tengah-tengah. Karena ada orang yang ngeluarin tuh jor-joran, boros. Wah, udah, pokoknya beli aja, beli. Padahal yang kemarin masih bisa dipakai, masih bagus, masih ada, udahlah beli itu udah lama. Tapi ada juga yang itu jangan mahal, jangan boros, pada dirinya aja boros, pada dirinya aja pelit, sampai-sampai kalau mungkin kalau sekarang nggak ada ya, atau ada ya. Dulu itu kalau saya pas belajar itu dulu ada cerita orang yang saking borosnya, saking pelitnya, bukan borosnya, saking pelitnya itu
pokoknya lampu dimatiin gara-gara apa? Ya sayang, biar enggak itu matiin. Ayam aja cuma sayurnya doang yang dimakan, udah ayamnya buat nanti lagi gitu. Saking pelitnya, jangan begitu juga. Hijrah dari uang konsumtif menjadi kemandirian finansial. Ya ini jadi intinya kalau di sini harus uang tandur maqaddamat ligot. Itu jangan dihabisin semua duit itu, kita dapat duit berapa juta pun jangan dihabisin semua. Dibagi, ada yang ditunda nih buat nanti. Nanti kan milik Allah, nggak tahu katanya. Ya buat anak atau buat siapa kayak gitu. Misalnya kita naruh nabung, bahkan naruhnya di investasi yang benar-benar gitu, jangan yang nggak benar ya. Jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dengar podcast itu, sebenarnya kata dia ya, sebenarnya UMR itu sebenarnya hitungannya untuk satu orang. Pak Agus. UMR itu kata dia, itu hidup aman untuk satu orang. Jadi kalau Bapak punya anak 10 harusnya berapa? 3 kali 10 Pak. Makanya katanya jangan nikah dulu dong. Kalau yang hitungnya duit doang. Kalau yang hitungnya duit doang, belum 2 lipat UMR, jangan nikah dulu. Gitu. Jangan punya anak dulu kalau belum naik lagi jadi 3 UMR. Yang berapa puluh juta kita ya, kagak nikah kalau gitu. Nah, jamaah sekalian ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kalau hitungan dunia, tapi kita tetap rencanakan keuangan itu. Biar tidak hilang sia-sia, nah, jelas. Dan usahakan nabung. Jangan ditaruh di tabung, nabung taruh. Kalau taruh di tabung di dapur kan. Di tabungan, tabung gas tahu, taruh tabung, di tabungan taruh ada kok. Tapi kan duit saya nggak banyak, ya nggak usah banyak, mampunya berapa? 50.000, 20.000 ada, pokoknya uang taruh maqaddamat ligot. Ya. Yang kelima, hijrah dari menumpuk harta menuju manfaat. Jadi jangan hanya sebatas alhaqumut takasur, ditumpuk-tumpuk harta tuh. Jadi Pak Agus tuh sampai, misalnya Pak Agus sampai gaji itu taruh aja, udah mau dikeluarin, jangan. Cuma pengen lihat saldo doang gitu. Alhamdulillah sudah 27 miliar gitu. Keluarin buat sedekah dikit, jangan sayang, gitu, jangan begitu juga, tapi menebar manfaat. Nah, jadi jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang tantangannya apa sih sekarang? Tantangan zaman sekarang ya ada budaya flexing, pamer bos. Masa banyak duit, makan di warteg. Nah, udah mulai kan. Masa punya duit nggak nyobain bintang 5 tuh. Ada bintang 5 baru deket Pak, situ di Cibubur ini nih apa? Transmart itu, Trans Hotel itu bintang 5 katanya. Ya nggak usah ke bintang 5 juga, daripada nanti harus beli bintang 7 mah. Ini nggak boleh ya. Kalau hanya untuk pamer-pamer doang. Belanja instan, apalagi sekarang mudah ya, tinggal klik-klik doang jadi. Hati-hati Pak yang punya anak ya, dipahamkan itu Tokopedia, Shopee-nya. Jangan sampai kayak yang kejadian di sono, sampai puluhan juta datang ke rumah gara-gara anaknya klik-klik. Bingung ya. Apalagi yang menjadi ujiannya? Yang menjadi ujiannya adalah penghasilan instan. Wah, kemarin apa? Dana syariah. Bilangnya dana syariah Indonesia, bilangnya kan ngejar tuh yang religi-religi, banyak duit pensiun, duit macam. Ternyata investasi bodong, ya. Gitu.
Naudzubillah ya. Jadi ya kita harus realistis, mau investasi ya belajar dulu biar paham. Mau usaha ya belajar dulu, jangan mentang-mentang banyak duit tak beli franchise ini, besok-besok nggak punya duit, harus ngutang. Nah, kadang-kadang kita pengennya cepat kaya. Ya ada ikhtiarnya. Jadi kesimpulannya buat sekalian, ini karena udah lewat ya, kita jadikan hidup kita halal. Cari yang halal, karena kita itu akan ditanya nanti ya, akan ditanya dari mana dan kemana, bukan hanya halal. Harta itu yang akan ditanya itu dari mana dan kemana. Sumbernya halal, dikeluarkannya juga halal. Bukan mentang-mentang halal bebas gitu, buat beli yang haram, nggak bisa. Dari mana dan kemana harta itu dikeluarkan. Yang kedua, hemat. Apa? Yang kedua, hemat. Ya walaupun yang dulu kita, menurut saya bohong juga, katanya itu banyak yang tentang tuh hemat pangkal kaya. Gimana ya? Maksudnya mungkin biar lebih inilah, hemat itu jadi kita memilih betul-betul yang dibutuhkan. Yang ketiga, hasilkan. Jadi biar dari uang itu juga ada hasilnya. Bagaimana belajar, ada caranya. Jangan ke saya belum berhasil, cari yang lain. Yang keempat, hadirkan manfaat dari harta yang kita, hadirkan manfaat agar kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga kita semua mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang kaya yang soleh, mempunyai keturunan yang soleh-solehah, mempunyai lingkungan yang berkah, hidup bahagia dunia akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.